Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah News Pagi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan hujan deras yang disertai angin kencang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin petang. Akibatnya sejumlah rumah warga dan sebuah pabrik arang roboh rata dengan tanah pemirsa. Diterjang angin puting beliung, sebuah pabrik arang yang terletak di Desa Jambu Kulon, Klaten, Jawa Tengah rata dengan tanah. Bangunan semi permanen tersebut ambruk setelah tak kuat menahan kuatnya tiupan angin kencang yang disertai hujan deras pada Senin sore. Saat kejadian, 4 orang karyawan yang tengah berada di dalam pabrik berhasil menyelamatkan diri. Namun 1 diantaranya terluka di bagian kepala akibat tertimpa potongan besi. Wah, itu kalau dihitungan menit itu ambruknya ini dari posisi saya lari ke belakang ke sini itu nggak sampai 5 menit gitu. Nggak nyampe 5 menit, kalau kurang lebihnya itu dari punya saya nggak nyampe 5 menit sampai saya keluar ke sini. Ambruk semua ini, Mas? Nah, ini ambruk semua, Mas, seluruh tembok. Saya juga tembok dengan itu besarnya segini. Hujannya terus, Mas? Ya. Hujannya tapi terus? Wah, hujannya terus sekali, Mas. Di Desa Jambu Kulon ini di RT 4, RT 01 dan RT 02. Kemudian di desa yang lainnya juga ada di Tegalrejo juga nanti ada kejadian. Terus di Puskesmas Jambu Kulon ini juga kami memantau di grup ada baliho roboh juga mengenai dinding roboh 10 meteran. Selain merobohkan bangunan dan rumah warga, angin puting beliung juga membuat genting rumah warga berhamburan dan sebuah mobil rusak. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai bentrok pada Senin malam. Bentrok berawal saat aksi disusupi oknum yang menolak dibubarkan petugas kepolisian dan menutup jalan hingga malam hari. Sejumlah oknum yang menutup jalannya lalu lintas juga melempari aparat menggunakan batu. Akhirnya petugas harus membubarkan aksi dengan menggunakan gas air bata. Pembubaran ini juga dilakukan oleh pengguna jalan yang kesal akibat jalan yang ditutup hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. 1 warga terluka dalam bentrokan ini akibat tertancap busur panah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak yang berbuat makar, ya itu kita tunjuk rasa. Tapi ini orang-orang yang berbuat makar, masuk jalan, membakar ban, lalu jalan dengan pohon. Nah, ini kita bisa saksikan. Sejumlah aparat disiagakan di lokasi guna mencegah aksi yang diwarnai kericuhan terjadi kembali. Dari Kota Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bersumber dari 1 rumah, kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Warga semakin panik. Api ternyata merambat ke 5 rumah panggung lainnya yang terbuat dari kayu. Korban yang rumahnya terbakar langsung dievakuasi warga. Menurut Kepala Damkar Polewali Mandar, kebakaran bermula dari sebuah rumah kosong yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Untuk
penyebab kebakaran kami belum bisa memastikan, mengingat menurut penyampaian warga bahwa rumah dalam keadaan kosong. Jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran. Begitu Pak. Selain 5 rumah mungkin ada apa kendaraan atau apa Pak yang terbakar? Jadi melihat di lokasi bahwa adanya salah satu kendaraan jenis motor yang terbakar dan uang pemilik rumah. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam razia ini sejumlah manusia silver dan pengamen diamankan petugas. Razia ini digelar sejumlah petugas gabungan dari Polsek dan Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung bersama Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Razia digelar di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para petugas menyisir sejumlah lokasi yang menjadi pangkalan para pengamen dan manusia silver. Seorang pengamen sempat memberontak dan kabur saat akan diamankan petugas. Ia berlari meninggalkan alat musik yang digunakan saat mengamen. Hasil 4 terjaring. Nah, ini tadi kita akan kirim langsung ke Panti Sosial Cipayung untuk mendapatkan pembinaan dan mungkin ada pelatihan, diberikan suatu keahlian, nanti diberikan keterampilan ya, supaya tidak mengemis lagi di lampu merah. Rencananya razia PMKS ini akan dilaksanakan rutin menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Militer 208 Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Ya, sidang ketiga ini diagendakan memeriksa 9 saksi. Namun 1 saksi berhalangan hadir. Sidang ketiga ini memeriksa 8 saksi, diantaranya dokter spesialis forensik, 3 anggota kepolisian Kasatreskrim Polresta Tangerang, 2 karyawan Indomaret, dan 2 satpam res area kilometer 45. Dalam persidangan lanjutan ini terungkap bahwa saksi yang merupakan karyawan minimarket di lokasi kejadian sempat melihat korban yang merupakan bos rental masuk ke dalam toko setelah tertembak di bagian dada. Selain itu, saksi kepolisian yang dihadirkan oleh auditor, yaitu Kompol Arif Nazarudin Yusuf, menyebut bahwa pihaknya menemukan sebanyak 5 selongsong peluru di lokasi penembakan. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi pagi, yaitu saksi 9, yaitu Dr. Betty Adayat, kemudian dilanjutkan pemeriksaan barang bukti berupa surat, yaitu visum, yang telah kita saksikan bersama-sama lagi, yaitu mengenai kematian korban. Kemudian sidang sampai hari ini saksi yang telah diperiksa adalah sebanyak 16 saksi. Rencananya sidang akan dilanjutkan Kamis 27 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan oleh auditor militer serta saksi atas nama Ningsih yang berhalangan hadir pada sidang ketiga. Jika waktu mencukupi, maka pada sidang keempat juga akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap 3 terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kabar pemecatan vokalis grup band Sukatani, Novi Citra, dari pekerjaannya sebagai guru. Ini usai lagu yang mengkritik institusi Polri viral. Ya, namun pihak sekolah membantah jika pemecatan terkait lagu Bayar. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar di sebuah platform pemutar musik. Usai videonya viral dan meminta maaf kepada institusi Polri. Viralnya lagu Bayar
juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra, sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Menteri HAM mempersilahkan Novi untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Vokalis grup band Sukatani, Novi Citra Indriati, tercatat sebagai guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan tetapi, status data pokok pendidikan Novi sudah tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.